silakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikannya. Nanti bila ada yang tanya jawab kan ada waktunya, dikasih kesempatan nanti kepada Bapak narasumber, silakan untuk menyampaikan rukun dan syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah diri kita pisahkan, kita ini jamaah apa khatib. Yang harus kita pahami. Kita jamaah berposisi sebagai jamaah dan khatib berposisi sebagai khatib. Kenapa? Karena khutbah itu salat. Khutbah itu salat. Sekali lagi saya katakan khutbah itu salat. Nah, makanya tadi pembawa acara mengatakan karena dia adalah salat, maka dia ada syaratnya, ada rukunnya, plus tentu ada yang membatalkannya. Ada yang membatalkannya. Dan cuman saja karena tampil sebagai narasumber atau dilihat di hadapan jamaah, maka ada tata caranya. Itu. Nah, baik. Kalau kita mengaku bahwa kita sedang sholat, pertama khatib tidak berbicara kecuali hanya dalam posisi sholat. Nah, dengan demikian maka Rasulullah pertama ketika berkhutbah tidak pernah ada perasaan, tidak pernah ada keinginan menyampaikan khutbah itu untuk menyentil seseorang. Tidak pernah. Untuk menyindir perilaku seseorang. Nah, sehingga khutbah itu yang sejatinya hanya menyampaikan rukun dan syarat saja. Oleh karena itulah maka sampai saat ini masih ada di beberapa masjid di tanah air kita yang berkhutbah Jumat dengan bahasa Arab. Jangan disepelekan juga, jangan dicandain juga, jangan dilecehkan. Ada jemaah masjid atau masjid-masjid yang melaksanakan khutbah dengan berbahasa Arab. Kenapa? Memang pada sejatinya salat itu tidak perlu diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang lain. Karena bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Nah, kemudian ada kebijakan. Apa itu kebijakan? Ada cara-cara nalar berpikir bahwa salah satu porsi memberitahu dan menyampaikan agama itu harus dengan bahasa yang dimengerti oleh jamaah yang hadir. Oleh karena itu sangat menyulitkan dan tidak akan tercapai tujuan dakwah kalau berkhutbah dengan bahasa Arab. Akan tetapi ingat, bagi kita seorang khatib yang tidak boleh lupa, yang tidak boleh ngaco, yang tidak boleh tidak tersusun, yaitu rukun khutbah itu sendiri, dan tidak boleh itu diterjemahkan dalam arti harus disampaikan dalam porsi bahasa Arab. Karena itu adalah bahasa aslinya. Satu, ini kita sebagai khatib. Kemudian yang kedua sebagai khatib, karena ini adalah salat,
Walaupun tadi kelihatan nada saya turun naik keras sebagai sugesti, mengajak dan menyampaikan dakwah supaya sampai ke hati kita masing-masing, tapi tadi pernah gak melihat tangan saya berbicara, bergerak melebihi yang seharusnya terjadi ketika menyampaikan dakwah? Ada nggak? Tidak. Tidak. Karena itu melanggar setidak-tidaknya etika dalam berkhutbah. Kok salah tangannya kentayangan kemana-mana, sedangkan salah satu yang membatalkan salat bergerak banyak di dalam salat di luar ketentuan salat. Kemudian yang ketiga, apa tadi saya katakan di awal, Rasulullah di dalam berkhutbah itu tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk menyentil seseorang, untuk menyinggung seseorang dalam menyampaikan dakwahnya. Terasa nggak tadi saya menyentuh kecuali hanya secara umum? Ada nggak terasa bahwa seseorang yang saya sentil? Tidak. Nggak ada. Tapi padahal penuh dengan sentilan-sentilan. Nah itu, penuh dengan sentilan-sentilan, tapi nggak terasa. Memang itu tidak boleh. Kenapa? Sangat tidak wajar orang yang salat berprasangka dan berpraduga serta menunjuk bahkan menuduh seseorang dengan yang bukan-bukan. Ini mungkin sekelumit untuk kita sebagai khatib. Kemudian sebagai jamaah, kalau kita memang waktu itu sudah punya pengetahuan bahwa khutbatain itu, wabil khusus khutbah Jumat, kita adalah salat, ya. Oleh karenanya maka Rasulullah pesan jangan berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah. Bahkan lebih dari itu, jangan engkau larang temanmu yang barangkali berbicara di hadapanmu ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Kita dilarang berbicara, kita yang melihat teman berbicara malah dilarang juga, menegurnya. Kenapa? Karena posisi kita di saat itu sedang sholat. Ini sebagai jamaah. Jadi oleh karena itulah senantiasa pengurus-pengurus dan pengelola masjid menghimbau penuhkan dulu saf yang paling depan agar jamaah yang datang terlambat tidak menyinggung dan menyenggol pundak-pundak orang yang sedang duduk, apalagi kalau masuknya sedang khatib melaksanakan membaca khutbahnya. Nah kemudian kalau kita baca umpamanya syarat-syarat berkhutbah. Syarat-syarat berkhutbah itu kalau kita akan sholat, maka syaratnya tidak berbeda dengan syarat-syarat fardu ain. Yaitu yang pertama tentu niat jelas. Niat bukan syarat, itu rukun. Masuk waktu. Berkhutbah tidak sah kalau waktu belum masuk. Sehingga dilihat betul ini waktu udah masuk apa belum, kan gitu. Dan sebagai antisipasi, kadang-kadang kita yang terbiasa dengan azan 2 kali itu pasti tidak akan ada di luar waktu atau lebih cepat daripada waktu. Karena azan pertama aja kita sudah masuk waktu. Nah, kan gitu. Terpenuhilah syaratnya. Kemudian khatib itu balik berakal. Kemudian yang ketiga menutup aurat, terutama sekali si khatib. Nah, kalau syaratnya itu ditujukan khusus kepada khatib dan rukunnya itu ditujukan khusus kepada khatib. Nah, sedangkan rukun daripada khutbah itu sendiri adalah yang pertama tahmid, membaca hamdalah, bukan salam. Ya, salam itu bukan rukun. Jadi rukun pertama adalah hamdalah, membaca alhamdulillah. Jadi jangan ada khatib begitu sampai di atas mimbar selesai bilalnya muazzinnya azan lalu dia sampaikan, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada saat ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul begini-begini. Enggak sah. Karena hamdalah dulu.
kemudian diselingi dengan tasahud dulu, kemudian salawat, kemudian membaca ayat, dan kemudian membaca untuk berpesan untuk ketakwaan, dan yang kelima adalah berdoa seperti yang saya baca tadi. Sehingga tadi itu pasti tidak terasa mana ini yang rukunnya, mana yang syaratnya, nggak terasa karena dia sudah berpadu di dalam itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam berkhutbah itu. Kemudian masalah isi, masalah materi yang disampaikan, menarik materi itu pertama apabila yang diperbincangkan hal-hal yang sedang marak di tengah masyarakat. Apabila yang dibaca adalah kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, ini yang perlu dipahami oleh seorang dai, oleh seorang khatib yang akan menyampaikan isi dan misinya, khutbah dan dakwahnya kepada jamaah. Ya, barangkali ini saya ada Pak Endi, ada Pak Khali, ada Pak Jatmiko juga, dan ada Pak Ustadz-Ustadz yang lain. Barangkali akan lebih baik kita kunyah-kunyah bersama, kita perbincangkan tanpa saya yang mengendalikan forum ini. Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah karakternya dan syarat dan sedikit dari saya, yaitu bedanya ceramah dengan khutbah. Kalau ceramah waktu yang singkat itu tidak ada tanya jawab, walaupun terasa sama kita ya kita aja tahu jawab sendiri, nggak boleh langsung cium tangan. Kalau dai pendakwah itu dibolehkan untuk bertanya jawab. Nah itu, jadi bagaimana kalau kita pikir untuk menjadi khatib itu tidak terlalu susah, tapi di berat itu juga jadi berat. Untuk itu mungkin ada tanggapan atau berupa kritikan atau berupa saran atau berupa ini, mungkin dipersilakan kepada jemaah. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang cara dan rukunnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustaz. Ada sholat Jumat itu yang ajalnya 2 kali, tapi ada juga yang sekali. Ya, itu aja pertanyaan. Itu bedanya di mana? Sekaligus saja Pak nanti. Ya. Terima kasih Pak Ali. Nah, inilah enaknya jauh berjalan banyak yang dilihat. Lama hidup banyak yang dirasakan gitu ya kan. Baik, mungkin barangkali ini kita sepakat. Pertama sekali di zaman Rasulullah dan termasuk para sahabat itu azan itu hanya 1 kali. Kenapa? Realitas karena jamaah tidak terlalu jauh dari lingkaran masjid. Nah, itu. Jamaah tidak terlalu jauh dari lingkaran masjid dalam satu kepastian bahwa waktu itu umat belum banyak. Dan kemudian makanya masjid-masjid kita dulu ada menara-menaranya. Nah, karena di sanalah tempat dikumandangkan azan, kecuali akan ada di tempat. Kemudian yang kedua, ini ada semacam inisiatif. Ada semacam inisiatif dalam menerjemahkan surat Al-Jumu'ah itu. Ayat ke-10, ke-9, 10 ya Pak Edi ya. Ke-9, 10 kalau nggak salah. Yaitu fa'idza nudiya lis-shalah fas'al ila dzikrillah. Apabila telah datang seruan untuk melaksanakan salat dan itu hari Jumat, maka iya, saya nggak baca dari awalnya, ya dari hukumnya aja. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diperdengarkan seruan, maka fas'al ila dzikrillah, berseralah kepada mengingat Allah. Ini para ahli mufas, ahli tafsir, ahli yang menerjemahkan kalimat-kalimat itu, ada yang menerjemahkan dengan pertama, yaitu yang dimaksud daripada apabila diperdengarkan seruan Allah itu sepakat semuanya itu adalah azan. Sepakat itu.
Cuman dalam bentuk seruannya itu bagaimana, menetapkan waktunya itu bagaimana. Ada yang di tengah ladang, ada yang di tengah pasar, ada yang jauh dari masjid. Nah, oleh karena itu adalah ya inisiatif waktu itu bagaimana dengan kondisi kita kalau sebelum waktu masuk kita kumandangkan azan dulu untuk yang jauh-jauh mempersiapkan diri bahwa hari ini adalah hari Jumat kan begitu. Untuk segera meninggalkan pekerjaannya dan mengingat Allah untuk mendirikan salat. Dan ada yang menafsirkan, yang menerjemahkan, yang dimaksud dengan apabila diperdengarkan suara seruan itu sepakat tadi itu adalah azan, tanda waktu sudah masuk. Waktu Jumat sudah masuk, waktu melaksanakan sudah masuk, segera kita melaksanakan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan di zaman Nabi ada nggak azan 2 kali? Jawabnya semua sepakat ada. Karena waktu itu jamaah masih sedikit. Dan kesininya di zaman sahabat yang berpikir seperti itu, teknologi juga belum seperti sekarang. Nah, kenapa inisiatif sekarang ada masjid-masjid yang tidak melaksanakan 2 kali azannya? Ya karena menghormati hasil daripada karya-karya teknologi. Nah, karena cukup cepat pemerintah itu sampai kepada jamaah. Itu untuk sementara Pak. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman nanti yang mengatakan. Imam siapa, yang khatib siapa, gitu ya Pak ya. Yang khatib si A, yang imam si B. Yang sebenarnya yang seharusnya orang yang berkhotbah itu adalah orang yang mampu jadi imam. Sebaliknya orang yang jadi imam adalah orang yang mampu berkhotbah. Itu loh Pak. Jadi imam dan khatib, imam plus khatib, khatib plus imam. Nah kalau di Idul Fitri kan imam plus khatib. Kalau di Jumat kan khatib plus imam. Nah itu yang semestinya. Tapi kalau memang itu tidak didapat dan juga sudah menjadi ketetapan, tidak ada problem bahwa biasa aja, nggak ada masalah. Jangan menjadi pembelah, berbeda boleh, jangan jadi pembelah. Yang pertama sekali bahasa bijak. Bahasa bijak itu yaitu karena azannya 2 kali, maka orang yang melaksanakan ibadah qabliyah sebelum salat Jumat atau sebelum khutbah itu tidak ada larangan, ya kan? Walaupun tidak ada semacam kekhususan perintah pada waktu itu, yaitu bagi terutama yang membedakan ini kan salat Jumat, bukan salat zuhur. Tapi kalau kita lihat prakteknya, khutbah taimnya, ada ulama yang berpikir khutbah itu adalah merupakan 2 rakaat salat. Dengan demikian berarti sama dengan salat zuhur. Oleh karena itu, qabliyah zuhur itu rawatib muakkadnya ada 2 rakaat sebelum zuhur, ada 2 rakaat setelah zuhur. Yang ghairi muakkadnya juga ada 2 rakaat sebelum zuhur, ada 2 rakaat setelah zuhur. Nah, dengan demikian maka bagi masjid-masjid yang secara kebijaksanaannya khutbah azannya 1 kali, maka tidak dilaksanakan qabliyah. Dan sebaiknya tidak qabliyah karena sudah masuk kepada fatwa ini. Dan bagi kita yang melaksanakan azannya 2 kali, ada peluang untuk salat 2 rakaat sebelum dilaksanakan khutbah Jumat. Itu barangkali Pak, itu ada bahasa-bahasa bijak di sana untuk terwujudnya rasa kebersamaan dan persatuan, terutama itu ada di Indonesia umpamanya atau Asia Tenggara. Terima kasih. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu setidak-tidaknya ada 2 versi bentuknya, yaitu yang sebenarnya tujuannya berapa lamakah duduknya khatib antara 2 khutbah itu. Nah, sebenarnya itu berapa lamakah duduknya khatib antara 2 khutbah itu. Nah, sebagian ulama ada mengatakan selama membaca ayat atau surat-surat tertentu. Nah, umpamanya selama baik khatib ataupun jamaah membaca surat Al-Ikhlas umpamanya.
Jadi dia duduk itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dia berdiri. Ya kan? Nah, yang kedua ada paling tidak khatib itu duduk selama berselawat, selama dibacakan selawat. Nah, sehingga ada dikatakan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, dibacakan. Jadi selama itulah, selama selawat dibacakan, setelah selesai khatib berdiri kembali. Jadi sejatinya tujuannya di sana adalah berapa lamakah khatib itu duduk antara dua khutbah. Ya barangkali begitu ya Pak Edi ya. Nah ini yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Yang pertama tadi itu ada peristiwa yang dipahami oleh para ulama lebih khusus kepada tahiyatul masjid. Jadi ada masbuk, ada jemaah yang masbuk yang terlambat, lalu dia melihat dari pintu mencari tempat duduk. Kemudian setelah dia kelihatan, lalu dia ke tempat yang ditujunya. Setelah tempat yang ditujunya, dia langsung duduk. Nah, maka ini saya ini mudah-mudahan teman yang lain dapat nanti lebih menjelaskannya. Akhirnya si khatib kebetulan waktu itu Rasulullah menunjuk, la tajlisu hatta tusalli rak'atain. Yang masbuk, kamu jangan duduk dulu sebelum kamu salat 2 rakaat. Nah, yang datang yang bisa disimpulkan pada saat itu bukan qauliyah, akan tetapi adalah begitu pentingnya salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua, nah ini juga bedanya antara khutbah kita dengan khutbah Rasul. Kalau Rasul khutbah, mungkin karena waktu itu adalah fase-fase awal daripada ajaran Islam, atau mungkin karena yang lebih banyak awam daripada yang memahami, maka khutbah Rasulullah itu Rasulullah boleh menunjuk jamaahnya yang waktu itu perlu disampaikan sesuatu kepadanya. Nah dengan kita jangan, makanya tadi saya katakan kalau kita berkhutbah jangan ada niat, jangan ada keinginan, jangan ada maksud, dan jangan terlaksana di kala khutbah itu ingin menyentil seseorang gitu yang masuk kepada individu. Kemudian yang kedua, inilah barangkali yang harus kita redam, sehingga kalau kita sekarang udah mulai ya Pak Edi ya, udah mulai di masjid kita udah mulai, nggak tahu di belakang yang di depan biasanya jalan celengan itu, jalan kotak itu sebelum kita mulai sekarang supaya jangan mengganggu pelaksanaan sholat Jumat di saat itu. Alhamdulillah mudah-mudahan pelan-pelan bisa berubah.